Selamat pagi, Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger. Salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini Tuhan berikan kepada kita satu kehidupan yang baru untuk kita dapat menikmati kasih karunia demi kasih karunia yang baru yang dikaruniakan kepada kita semua. Dan kita akan menikmati kebenaran firman Tuhan yang akan boleh menyegarkan jiwa kita menjadi anak-anak Tuhan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur. Engkau Allah yang setia, yang memberkati kami pada saat kami tidur. Bahkan pagi hari ini Engkau bangunkan kami dengan kasih karunia yang baru, yang menjadi tuntunan pertolongan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, Sobat Messenger, di dalam merenungkan firman Tuhan, di dalam Bread of Life pagi hari ini. Roh Kudus yang tolong kami untuk kami dapat mengerti firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan, yang boleh menyegarkan jiwa kami, bahkan kami didapati menjadi pelaku firman Tuhan yang setia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan jadi perenungan kita pada pagi hari ini, Sobat Messenger, diambil dari Injil Markus. Injil Markus pasal yang ke-10. Markus pasal yang ke-10 ayat ke-13 hingga ke-16. Demikian firman Tuhan. LAI berikan judul di sana, Yesus memberkati anak-anak. Markus 10 ayat 13 hingga ke-16, demikian firman Tuhan. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu, dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Amin. Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan kita hari demi hari. Tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu hati anak kecil. Hati anak kecil. Tuti adalah seorang anak gadis kecil usia 7 tahun. Dia hanya tinggal bersama dengan ibunya, sedangkan ayahnya entah pergi kemana dan tidak pernah kembali. Tuti dan ibunya adalah keluarga yang miskin, maka sang ibu harus bekerja sepanjang hari untuk dapat memenuhi kebutuhan mereka. Berangkat pagi, pulang sore menjelang malam. Sehingga tidak mengherankan Tuti yang berusia 7 tahun ini, dia bertumbuh menjadi anak yang liar. Tidak bisa diatur. Dia bertindak sesuka hati. Bahkan dia suka mengejek anak-anak yang lain, mengganggu anak-anak yang lain. Karena kurangnya perhatian dari sang ibu yang sibuk bekerja untuk mencukupi kebutuhan keluarga mereka. Sehingga para tetangga pun tidak suka kepada Tuti ini. Anak perempuan kok nakal, lusuh lagi, kotor lagi, tidak rapi. Bahkan ketika anak-anak mereka ingin bermain atau akan bermain dengan Tuti pun dilarang. Tidak boleh main sama itu, sama Tuti. Anaknya nakal.
Jadi Tuti sebagai seorang anak kecil yang tidak mendapatkan perhatian baik dari ibunya ataupun tetangga-tetangganya, maka dia bertumbuh menjadi anak yang bertindak semaunya, liar. Ada seorang ibu yang menjadi tetangga dari keluarga Tuti ini yang bernama Deborah. Dia perhatikan Tuti ini. Kemudian dia katakan memang anak yang menjengkelkan, anak yang liar, yang nakal, lusuh lagi, kotor lagi, dekil lagi, ya. Membuat orang tidak bersimpati, membuat orang tidak suka, apalagi dengan kelakuannya yang seperti itu. Tetapi dalam hati Deborah ada rasa kasihan. Dia tahu itu semua karena ibunya sebagai orang tua tunggal tidak memiliki waktu untuk memperhatikan anaknya. Sibuk bekerja, hanya sekedar untuk mencukupi kebutuhan hari demi hari. Maka Deborah, dia berdoa kepada Tuhan, minta tolong kepada Tuhan agar dia diberikan hati yang dapat mengasihi Tuti ini, anak gadis yang dekil, yang kotor, yang liar, yang nakal perilakunya ini. Maka Ibu Deborah setiap hari dia ketika berjumpa dengan Tuti atau dia menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah Tuti, dia menyapa, dia berikan senyuman, dia memberikan perhatian kepada Tuti ini. Ketika dilihat pakaiannya tidak rapi, dia rapikan. Ketika rambutnya awut-awutan tidak karuan, dia rapikan. Ketika kotor, dia mengingatkan untuk segera mandi. Lambat laun perhatian dari Ibu Deborah ini menyadarkan Tuti, ada orang yang perhatian sama saya, ada orang yang menyayangi saya, mengasihi saya. Ketika kesadaran itu muncul, Tuti hampir setiap hari, bahkan dikatakan setiap hari, dia berkunjung ke rumah Ibu Deborah. Dan tampilannya sudah berbeda, tidak lagi dekil dan kotor, tapi dia berusaha tampil rapi, bersih dan wangi untuk berkunjung ke rumah Ibu Deborah. Dan di sana dia belajar untuk tidak berlaku semaunya sendiri, karena tahu Ibu Deborah itu memperhatikan dia. Setiap hari ketika berjumpa dengan Ibu Deborah, berkunjung ke rumahnya, Ibu Deborah mengajar membaca buku-buku, bahkan mengajar membaca Alkitab, menceritakan tentang Tuhan Yesus. Sampai satu kali akhirnya Tuti ini kemudian pada usia ke-13 tahun dia menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya. Dia mengatakan, ada orang yang mengasihi aku. Meski banyak orang membenci diriku, banyak orang tidak suka. Tapi ketika saya sadar, tahu Ibu Deborah saja yang mengasihi saya, itu memberikan kekuatan kepada saya untuk datang kepadanya. Dan sejak saat itu, saya mengenal tentang Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita hari demi hari, kadang kita memandang rendah anak-anak. Anak-anak kita anggap orang-orang yang akan mengganggu kegiatan kita, mengganggu pekerjaan kita. Perilakunya tidak dapat diatur semaunya kita.
Mereka bertindak apa yang mereka maui. Kita terganggu dengan segala aktivitas mereka. Sehingga tidak mengherankan ada sebagian orang tidak suka ada anak-anak. Apalagi ketika melihat anak itu kecil, kotor, bertindak nakal dalam pandangan mereka. Tidak bisa diatur. Itu membuat rasa tidak suka itu bertambah lagi. Ya, bukan saja mengabaikan, tetapi membenci bahkan anak-anak yang ada di sekitar kehidupan kita. Tanpa kita melihat akan kondisi, keadaan dari keluarga anak-anak ini. Bagian firman Tuhan yang kita baca, ketika Tuhan Yesus sedang mengajar banyak orang. Ada orang tua yang membawa anak mereka. Dan mereka mau anak-anak mereka ini dekat dengan Yesus. Para orang tua ini kemudian membawa anak itu untuk mendekat kepada Yesus. Supaya apa? Diberkati anak saya. Untuk membujuk anak mendekat kepada Yesus pun perlu bantuan. Mungkin anak itu bereaksi, tidak mau, malu, takut, atau bertindak apa yang mereka kehendaki sendiri. Sehingga dikatakan murid-murid menjadi marah ketika melihat anak-anak itu dibawa mendekat kepada Yesus. Ini mengganggu. Acap kali kita pun punya respon yang sama. Ketika ada orang tua yang membawa anak mereka datang ke gereja. Kita terganggu dengan anak ini. Jangan bawa anak ini ke gereja, ganggu ibadah. Kita punya respon yang sama mungkin. Dan ketika Yesus melihat ketika para murid ini menghalang-halangi anak-anak datang kepada dia, Yesus menjadi marah kepada para murid. Di dalam ayat ke-14 katakan demikian. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Yesus memarahi murid-muridnya yang menghalangi anak-anak datang kepada dia. Jangan halang-halangi, biarkan datang kepadaku. Karena orang-orang seperti inilah yang memiliki kerajaan Allah. Ketika mereka setiap hari mendengar tentang kerajaan Allah, setiap hari mendengar tentang Injil keselamatan, mereka seperti tanah yang subur untuk ditanami oleh benih firman Tuhan, benih kerajaan Allah. Menurut survei Barna yang dilakukan di Amerika Serikat tahun 2004, mereka yang menerima Tuhan Yesus di dalam masa dewasa mereka itu berasal persentasenya 85% adalah mereka yang sudah mendengar tentang Tuhan Yesus pada usia sebelum 14 tahun. Jadi anak-anak yang mendengarkan tentang firman Tuhan, yang mendengar tentang Yesus Kristus, yang mendengar tentang kerajaan Allah pada usia sebelum 14 tahun, setiap hari dikatakan 85% mereka kemudian menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita Bapak Ibu Saudara-saudara Super Messenger, untuk kita tidak meremehkan anak-anak.
di dalam mengajar firman Tuhan. Anak-anak tidak tahu. Anak-anak tidak ngerti. Kita sembarangan di dalam mempersiapkan, menceritakan firman Tuhan kepada anak-anak kita. Tuhan Yesus menegur keras tentang hal ini. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka ketika aku memberitakan kerajaan Allah kepada mereka. Karena anak-anak yang seperti inilah, mereka akan dengan sukacita yang besar akan terima Tuhan Yesus, akan menerima kerajaan Allah. Kita tahu ketika seorang anak itu menyukai sesuatu, itu dia tidak peduli akan hal yang lain. Dia fokus kepada hal yang apa dia sukai. Dan apa yang dia suka itu ada Yesus Kristus. Maka hidupnya pun berfokus kepada Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, dalam kehidupan kita, jangan pernah mengabaikan anak-anak. Hati anak kecil ini, dia seperti tanah yang subur, yang siap menerima benih firman Tuhan. Benih pemberitaan Injil, benih pemberitaan Yesus Kristus, dan akan bertumbuh subur. Dan hati anak kecil ini akan dibentuk oleh Roh Kudus menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh setia kepada Yesus Kristus. Seorang sahabat, dia menceritakan bagaimana sejak usia 1 tahun dia mulai mengajarkan atau membacakan cerita firman Tuhan, cerita Alkitab setiap hari pada anaknya. Dari buku-buku dia menceritakan kisah-kisah Alkitab. Ketika awal mula akan membawa anaknya ke gereja, dia pun juga sama bergumul dengan orang tua yang lain. Mengganggu enggak ya? Ngerepotin enggak ya? Tapi teman kami ini dia berdoa, mengumpulkan dan mempersiapkan anaknya untuk dapat datang beribadah di gereja bersama dengan orang tuanya. Belum masuk ke sekolah minggu bersama orang tuanya. Apa yang dia khawatirkan, ya tentu anak itu menjadi ribut dan rewel. Tetapi dikatakan semua terkendali. Beberapa bulan kemudian mulailah mengajak anak ini kemudian masuk ke sekolah minggu. Awalnya juga khawatir, nanti anak saya takut, anak saya tidak mau lagi ke sekolah minggu, bagaimana? Tapi kembali dipersiapkan dengan baik, diberikan masukan dan nasihat. Dan tentu sesuatu yang baru tidak nyaman bagi anak-anak. Tetapi ketika orang tua ini setia, terus memberikan dorongan dan semangat, anaknya pun kemudian nyaman di sekolah minggu. Bahkan ketika berusia 4 tahun, anak ini sendiri berkata kepada mamanya, "Nah, aku mau terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat dalam kehidupanku. Aku anak yang nakal, aku anak yang berdosa. Aku perlu diampuni, dan Yesus Kristus yang mengampuni dosaku." Anak usia 4 tahun. Tapi kemudian menyatakan, "Aku percaya kepada Yesus sebagai juru selamat." Ini menginspirasi setiap kita. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger yang punya anak kecil, yang punya cucu, kita tidak akan meremehkan mereka. Justru kita memberikan perhatian yang penuh kasih kepada anak-anak ini. Karena hati anak kecil, mereka merindukan untuk mengalami kasih
dari orang-orang yang terdekat dalam kehidupannya. Terlebih lagi, kasih dari Yesus Kristus, Sang Juru Selamat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni kami jikalau kami acap kali mengabaikan anak-anak yang ada di sekitar kami, atau bahkan menganggap remeh, mengabaikan akan pertumbuhan rohani anak-anak kami, atau anak-anak remaja-remaja yang ada di sekitar kehidupan kami. Hari ini kami diajarkan kembali oleh firman Tuhan yang kami renungkan. Yesus rindu anak-anak itu datang kepada Yesus, mendengar firman Tuhan, mendengar pemberitaan Injil keselamatan, pemberitaan Injil Yesus Kristus. Sejak kecil mereka boleh mengenal Yesus. Setiap kami orang tua yang ada di sekitar kehidupan mereka dipanggil untuk memperhatikan dengan serius kehidupan rohani dari anak-anak kami. Karena hati anak kecil seperti tanah yang subur, yang siap ditanam oleh benih kebenaran firman Tuhan, benih Yesus Kristus. Kelak dewasa mereka menjadi orang-orang yang berani menyatakan iman mereka kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, berkati untuk setiap kami Sobat Messenger, kami yang memiliki anak, kami yang memiliki cucu-cucu, tolong kami mulai saat ini, kami peduli memperhatikan kehidupan kerohanian, pertumbuhan kerohanian dari anak cucu kami, tidak menganggap remeh, tidak mengabaikan, tidak merasa terganggu, terbebani oleh anak dan cucu kami, tapi sebaliknya, mereka seperti tanah yang subur, yang disiap untuk ditanam oleh benih firman Tuhan, benih kebenaran firman Tuhan, benih pemberitaan Yesus Kristus. Berikan hikmat bagi kami dalam mengasihi, memperhatikan anak cucu kami. Tuhan memberikan pertolongan, sehingga apa yang kami lakukan, kerjakan, membawa satu pertumbuhan rohani bagi anak cucu kami. Berkati untuk pembelajaran mereka, berkati untuk pertumbuhan yang sempurna ke segala hal dalam kehidupan mereka bersama dengan Tuhan Yesus. Engkau yang memegang masa depan mereka, setiap rancangan dari orang tua untuk masa depan, untuk pendidikan mereka, Tuhan Yesus juga Engkau berkati. Kami rindu apa yang kami kerjakan sebagai orang tua, sebagai kakek nenek, seturut dengan rancangan Tuhan. Berkati akan segala kebutuhan yang kami perlukan di dalam kami mengasuh, mendidik, membesarkan anak-anak kami. Tuhan Yesus yang berikan kecukupan, begitu pendidikan, kesehatan, ataupun kebutuhan hari demi hari. Kami rindu anak-anak kami menjadi pengikut Kristus yang setia sampai akhir hidup mereka, bahkan setia beribadah, setia untuk melayani. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan, Kau berkati untuk gereja-gereja Tuhan. Kami fokus kepada pelayanan anak-anak, remaja, pemuda yang ada di tempat kami masing-masing. Tantangan zaman begitu berat, tapi sungguh Tuhan berikan hikmat, kreativitas, bagaimana kami dapat menjangkau anak-anak muda ini datang kepada Kristus. Ada keselarasan untuk setiap hamba Tuhan, majelis dan pengurus, serta jemaat, untuk kami dapat menjangkau jiwa-jiwa baru, bahkan mereka anak-anak muda datang kepada Tuhan. Berkati setiap lembaga-lembaga pendidikan di dalam negara kami Indonesia. Kami rindu ya Tuhan, pendidikan yang diselenggarakan di negara kami Indonesia ini
membentuk karakter-karakter anak yang baik, yang beradab, yang cinta Tuhan, cinta negara, cinta keluarga, dan memiliki kasih kepada seluruh umat manusia di tengah keberagaman yang ada dalam kehidupan anak-anak kami ini. Tuhan berkati setiap guru, setiap lembaga-lembaga pendidikan, baik pemerintah ataupun swasta. Kami bergandengan tangan membentuk manusia Indonesia yang cinta Tuhan, cinta sesama. Mari angkatan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan, dan kita terima berkat daripadanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan yang sempurna dari Allah Bapa, serta persekutuan penghiburan dari Roh Kudus, senantiasa menyertai langkah kehidupan kita hari demi hari, menjadi orang-orang tua yang mengasihi setiap anak-anak untuk datang kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara Sobat Messenger, hari ini kita diingatkan kembali pentingnya kita memperhatikan pertumbuhan rohani dari anak-anak, dari para pemuda, dari remaja yang ada di sekitar kehidupan mereka, agar mereka terus setia menjadi anak-anak Tuhan di tengah tantangan zaman yang tidak mudah sekarang ini. Beritakan firman Tuhan senantiasa, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja di dalam hati mereka. Tuhan Yesus berkati kita semua. Amin.